Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab pada pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliati Ambarini, anggota PKLU GPIB Taman Sari, Salatiga, Jawa Tengah. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami datang sujud ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memperoleh hikmat untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bacaan pagi hari ini kita ambil dalam Perjanjian Baru, kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dengan tema manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan keserakahan mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia yang menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca renungan dari SBU yang dengan judul Menanggalkan Manusia Lama. Kendati hidup baru adalah pilihan bebas hidup orang, hidup baru di dalam Kristus merupakan anugerah Allah. Seperti yang Paulus katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hal ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 13. Tanpa kasih karunia Allah, sulit rasanya bagi manusia untuk menerima kebenaran dan kabar baik, yakni bahwa keselamatan disediakannya hanya melalui karya Kristus disalib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Demikian pula, tanpa kasih karunia Allah, mustahil bagi manusia untuk menanggalkan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, kedegilan hati, perasaan yang tumpul, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Sangat disayangkan, banyak orang mengira bahwa hidup baru atau menanggalkan manusia baru adalah kesempatan yang selalu ada. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Bukankah kefanaan adalah milik seluruh ciptaan? Jika demikian, betapa mendesaknya nasihat Paulus bagi setiap orang yang percaya. Hidup baru di sini tidak menunjuk semata-mata pada perubahan radikal, tetapi terutama pada komitmen untuk memperbarui diri melalui hal-hal kecil setiap hari. Karena itu, proses ini membutuhkan kesadaran dan niat. Sekali lagi, hidup baru bukanlah kebetulan, melainkan keputusan untuk menyerahkan diri kepada kasih dan kuasa Allah yang memulihkan. Salah satu contoh konkretnya adalah mengundang Roh Kudus-Nya setiap hari untuk memperbarui dan mengkuduskan pikiran kita. Dengan demikian, pikiran yang benar, kudus, dan mulia, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, baik melalui tutur kata yang baik, yang bijaksana, membangkitkan pengharapan, maupun melalui perilaku yang mencerminkan karakter Kristus. Demikianlah hidup baru tidak berhenti pada dimensi batinia, tetapi mewujud dalam relasi sosial yang memuliakan Allah dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, pembacaan dan renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita tutup dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman. Kiranya apa yang sudah kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan iman kami dan menjadikan kami pribadi yang semakin taat dan setia kepadamu. Kami berdoa untuk para anggota PKLU dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk tetap melayani Tuhan. Pimpin dan tuntun kami untuk selalu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Kami berdoa bagi para anggota PKLU yang mengalami pergumulan dalam kesehatan, dalam perekonomian, keluarga, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan anugerahkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Teristimewa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan. Karena hanya di dalam kuasa darah-Mu saja, segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami boleh menjadi tahir. Kami berdoa untuk program-program PKLU, kiranya program-program yang ada membawa sukacita, makin menumbuhkan iman kami untuk semakin taat dan setia kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, ampuni segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat di sepanjang kehidupan kami, karena sebagai anak-anak-Mu kami sering melanggar perintah dan larangan-Mu, bahkan sering meninggalkan Engkau demi untuk kesenangan dan kepuasan diri kami pribadi. Kiranya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kami boleh memperoleh penebusan dan hidup baru. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Ibadat Temu PKLU dalam rangka ibadat syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.